warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Asi. Teman-teman, kita akan berbagi resep lagi, yaitu memasak sambal mentah ya, dengan bumbu terasi. Dan di sini saya juga akan menambahkan ayam panggang nanti ya, atau ayam bakar, yaitu pakai teflon. Dan di sini saya pakai kepala ikan, teman-teman. Dan di sini nanti kita juga pakai lalapan mentimun, juga sayur ya teman-teman. Dan di sini bahan-bahannya terdiri dari tomat, juga cabai nih ya. Juga ada terasi. Ini terasinya boleh dipanggang, juga boleh dikukus ataupun digoreng. Yang penting terasinya matang teman-teman ya. Dan di sini saya pakai bawang merah ya. 1 bawang merah. Oke, kita akan menggulek bumbunya dulu. Tapi sebelum menggulek, kita akan menggoreng ikannya terlebih dahulu ya teman-teman. Sambil kita nanti menggoreng, menunggu masak, kita bisa untuk menggulek atau menghaluskan bumbu sambalnya nanti. Oke, kita akan ngasih margarinnya dulu. Setelah kita panaskan wajannya ya, kita akan mengasih margarin dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuka, ini sudah panas sebenarnya wajannya ya. Dan kita kasih margarin dulu. Kita sabut dengan margarin. Baru kita akan menaruh ikannya ya. Ini terbalik wajannya teman-teman. Maaf, saya balik dulu ya. Jadi wajannya sempat terbalik ini. Oke, kita buka. Dan kita akan ngasih margarin dulu. Jadi nanti kita ratakan ya pakai kuas. Sekarang kita kasih margarinnya dulu. Ini wajannya udah panas. Oke, kita ratakan dulu ya sama kuas ya, sama sabut. Lalu kita masukkan ikannya. Jadi saya itu kepingin tadi itu makan ikan yang kepalanya ya teman-teman ya. Karena saya nggak suka kalau ikan tuh banyak dagingnya. Jadi sini saya akan membakar kepala ikan. Nih, kita bakar. Habis ini kita tutup dulu supaya matang. Kita kecilkan apinya ya. Apinya saya pakai api yang kecil ya. Ini sudah kecil, soalnya takutnya gosong yang tengah belum matang teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai matang. Dan kita sekarang menghaluskan bumbunya dulu atau sambal ya. Kita akan menghaluskan sambalnya ini ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada bawang putih ya, ada bawang merah, ada cabai, juga ada tomatnya. Kita haluskan dulu ya. Kita akan menghaluskan, kita siapkan lemper dulu ya. Dan di sini kita akan memasukkan cabainya. Ya, cabainya kita masukkan dulu. Kita pakai tomat baby tomato ya. Dan di sini kita akan menggulek. Ini ya, kita akan menggulek cabenya dulu. Kita kasih garam. Dan kita ulek dulu ya teman-teman.
Setelah cabenya agak lembut, kita masukkan bawang merahnya ya, sama terasi. Ini ya, ini terasinya kita masukkan. Jadi terasinya kita pakai segini saja. Ini terasi kita masukkan ya teman-teman ya. Dan kita pakai ini. Ini bawang merah. Kita masukkan dulu. Dan di sini kita menambahkan ini ya, penyedap rasa setengah sendok. Dan kita tambahkan lagi gula sedikit ya. Oke, kita haluskan. Setelah itu kita masukkan tomatnya. Jadi di sini saya pakai tomat kecil ya, pakai baby tomat atau baby tomato. Ini sangat manis. Jadi tomat ini biasanya bisa dibikin salad ataupun makan-makan langsung gini bisa ya teman-teman ya, tanpa harus dimasak. Muncrat kalau nggak di pelan-pelan teman-teman. Oke, kita haluskan. Sebenarnya ini kalau ada jeruk nipis itu semakin enak ya tentunya. Tapi di sini nggak ada jeruk nipis, jadi adanya cuma ini ya. Tadi mau beli udah kehabisan. Ini saya haluskan dulu ya. Kita akan membalik ya. Jadi kita balik dulu kepala ikannya. Ini udah mulai matang. Kita balik dulu ya. Jadi di sini tuh kita masak ikan ataupun apa nggak perlu digoreng teman-teman. Ini udah enak ya, ikan itu udah enak. Jadi nggak perlu digoreng, yang pakai minyak banyak nggak perlu. Jadi kalau ada cara seperti ini kita pakai yang bakar aja, demi kesehatan juga ya. Karena untuk menghindari minyak juga. Oke, kita tutup lagi ya. Sambalnya udah lembut ya teman-teman ya, udah jadi kita tinggal menunggu ikannya. Ini sambalnya udah jadi. Ini kalau ada perasan jeruk limau makin. Oh, saya punya lemon teman-teman, sebentar saya ambil lemon dulu ya. Di sini saya punya lemon, saya akan mengiriskan lemon dan kita gulek bareng di sana ya. Karena nggak ada jeruk limau, jadi kita pakai lemon saja ya. Sudah sama aja ya teman-teman. Kita pakai jeruk lemon. Yang penting rasa asamnya sudah masuk di sambal. Ini rasanya nanti enak teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk ikannya kita pakai ikan apapun ya, ataupun lauknya kita bisa pakai tempe, tahu ataupun ayam ya teman-teman. Oke, kita masukkan dulu nih lemonnya ya. Lemonnya kita masukkan seperti ini ya. Ini sambal limau. Jadi udah jadi ya teman-teman. Inilah sambalnya. Sambalnya sudah jadi, tinggal nunggu ikannya matang. Kita
untuk apa namanya, ikannya kita kasih olesan kecap ya, supaya rasanya ada manis-manis gitu ya teman-teman. Kita olesin dulu ikannya ya. Ya ini ya, ikannya agak gosong, dan kita sabut dulu pakai ini ya. Ini akan menambah rasa tersendiri ya dari kecapnya, rasanya mantul pokoknya. Ini kita balik ya, setelah kita sabut kita balik dulu supaya yang atas bisa menyesap. Nah ini teman-teman, baunya harum sekali ya. Ini ya udah kita sabut sekalian. Jadi biar ibu-ibu ataupun teman-teman di sana yang belajar memasak, kita bisa memakai seperti ini. Bumbunya praktis ya, untuk ikannya kita pakai bumbu racik saja yang rasa ikan ya, rasa bumbu ikan. Kita diamkan, kita tambahkan garam ataupun penyedap rasa, kita diamkan lebih kurang dari 2 jam. Nanti setelah itu kita bisa memanggangnya seperti ini. Nggak harus pakai teflon yang kotak seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa pakai teflon yang biasa, yang seperti wajan itu ya. Kita bisa pakai seperti itu. Menurut teman-teman yang lebih mudah yang mana gitu aja. Jadi ini bisa merekomendasi ibu-ibu yang belajar memasak atau gimana, ini cara sangat mudah sekali. Dijamin suaminya pasti ketagihan ya untuk memakan masakan ibu. Oke, kita lanjut dulu. Teman-teman, mulai mengering nih. Jadi ini ya mulai mengering dan ada crispy-crispy-nya gitu teman-teman. Ini ya. Ini yang bikin mengkilat itu kecapnya teman-teman. Tuh, rasanya itu udah menyesep ke dalam. Jadi nikmat banget ya. Oke, kita akan menata piringnya untuk taruh di atasnya ya. Untuk tampilannya seperti ini, saya bikin seperti ini. Nah sebenarnya ada sayurnya juga, tapi saya nanti akan merebus sayurnya dulu ya, dan menunggu ikannya agak kering lagi ya. Dan di sini udah ada cabenya, ini ada sambalnya, dan ini sudah disiapkan ya. Tinggal nunggu ikannya ditaruh di sini nanti teman-teman ya. Terima kasih. Kita akan merebus air ya untuk sayurnya. Jadi ini cara orang Cina ya, untuk merebus sayur itu pasti seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita akan mendidihkan airnya dulu. Ini cara orang Cina ya, orang Hong Kong terutama ya, untuk memasak sayur. Jadi seperti ini kita tutup sambil kita nunggu sampai mendidih dulu. Kita tutup dulu. Oke, kita akan membuka ya. Ini kita buka. Ini ikannya sudah jadi. Dan juga ini kayaknya tempatnya kurang besar ya teman-teman ya. Sebentar, saya ambil piring dulu. Saya taruh tempat yang besar ya. Akan merebus sayurnya dulu. Ini airnya udah mendidih. Jadi ini cara orang Cina, lebih praktis ya. Ini orang sini kalau rebus itu pasti seperti ini teman-teman. Udah mendidih, kita kasih garam secukupnya ya. Lalu kita kasih minyak supaya sayurnya itu empuk gitu teman-teman ya. Maksudnya bukan keras gitu, jadi lembut gitu. Jadinya nanti sayurnya lembut. Dan di sini kita pakai sayur joysam ataupun sawi Cina. Nah, ini ada sawi Cinanya. Saya masukkan ya. Ini sawi Cina teman-teman. Jadi sawi Cina itu sangat manis, sangat disukai. Ini sayur andalan orang Cina, yaitu joysam, rajanya sayur di Hong Kong. Ini raja sayur. Jadi orang Cina itu paling favorit pakai sayur ini teman-teman. Dan kita akan membalikkan sayurnya. Ini nggak usah direbus lama-lama, nggak enak ya. Jadi cukup hanya setengah matang saja.
sampai airnya keluar. Ini kita tutup sebentar, habis itu matang deh. Bentar ya, kita tutup. Oke, ini udah matang ya. Jadi di sini sayurnya nggak usah yang empuk-empuk, nggak enak ya. Kalau untuk orang muda, kalau untuk orang tua itu pasti yang empuk lebih enak ya, karena nggak punya gigi. Seperti kakek saya biasanya tuh kurang empuk kayak gini. Kalau untuk orang kita cukup seperti ini saja. Kita matikan apinya, kita buang airnya ya nanti. Oke, kita tata dulu sayurnya ya, udah matang. Jadi untuk sayurnya cukup dimasak setengah matang saja, karena ini akan menambah rasa manis ya. Kalau terlalu matang itu nggak terasa manis teman-teman. Nih, jadi ini rajanya sayur teman-teman kalau di Hongkong, sayur choy sam. Nih ya, kita tata dulu. Habis itu ikannya kita tata juga. Oke, setelah itu kita akan menaruh ikannya. Sini ya, ikannya kita taruh juga di piring. Kita tata. Wow, ikannya enak aja deh. Wih, mantap. Mantap coy. Jadi teman-teman bisa untuk mencobanya ya. Menu yang sangat mudah, sederhana, tapi enak re. Dijamin ketagihan, semuanya ketagihan dijamin. Pasti ya, yang punya suami bisa dimasakan seperti ini pasti nagih. Oke, ini kita sudah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah masak. Nih ya, ini ada lemon untuk menghilangkan amis nanti ya. Jadi kita di sini pakai sambal, biasanya kita pakai jeruk limau, tapi limonnya nggak ada, kita pakai lemon ya. Oke, di sini kita namanya menu siang ini yaitu sambal mentah terasi teman-teman ya. Dan kita di sini juga pakai sayur choy sam atau sayur Cina. Dan di sini ada juga timun untuk lalapan. Ini hasilnya ikan panggangnya teman-teman. Jadi sangat-sangat mantul sekali untuk ikannya. Ada rasa gurih, manis ya. Pokoknya dijamin no wake teman-teman. Pokoknya ini bisa nambah-nambah apa namanya? Nasi ini. Ini kriuk ya teman-teman, yang sebelah sini ini kriuk banget. Jadi crispy banget nih. Sampai ngiler. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti channel YouTube saya, video-video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan jangan lupa share video saya. Jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga ya, agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.